Halo semuanya, hari ini saya akan ceritakan kalian tentang sebuah film. Wanita tuan rumah ini sangat kaya. Hingga waktu bangun disiapkan, semua dibantu pembantu. Meskipun bukan orang dewasa tapi juga bukan anak kecil lagi. Ceritanya begini, si putri ini sejak tidur sampai bangun, selalu ada banyak pembantu di samping. Dengan pelan mengangkatnya, membantunya mandi, ganti pakaian, bantu dia merias, pakai seragam. Tapi dia masih dalam kondisi mengantuk. 10 orang melayani seorang putri. Merasa hidupan ini sudah mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi. Sampai ketika naik mobil, si putri ini terbangun karena ingat hari ini harus mengumpul laporan. Kepala nelayan katakan pada putri, semuanya sudah disiapkan. Putra ini juga seorang yang kaya. Dia juga ada sepupu penjaga di sekitar. Dia dan putri adalah saudara sepermainan. Dia percaya diri pegang bunga untuk putri dan bilang dia adalah pangeran yang putri cari. Tapi putri jawab dia sangat lucu. Hal ini membuat dia malu. Keluarga putri tak kurang uang, kasih sayang sebenarnya tidak untuk putra kaya. Saat siswi sedang menonton sepak bola, putri dengan cepat tertarik pada seorang laki-laki miskin karena tampan. Putri pakai teropong tak jelas langsung ke lapangan sepak bola. Hasilnya tabrakan bola dan terjatuh. Pada waktu itu putri dibantu oleh laki-laki miskin. Melihatnya sang putri yakin dia adalah pangeran yang dia cari. Dalam hari ulang tahun, para pembantu membantunya siapkan manisan. Dan ada gaun pernikahan. Orang tuanya memilih calon suami untuknya. Etika intelektual, kecantikan fisik dan kecantikan sangatlah sempurna. Tapi dalam hati putri hanya ada si miskin itu, jadi mulai marah. Setelah itu dia baru menemukan, yang dipilih orang tuanya adalah si miskin. Akhirnya mimpi putri menikah dengan pangerannya sudah terwujudkan. Karena keduanya belum sampai usia menikah. Jadi pernikahan ini sepenuhnya rahasia, yang hadir hanya ada orang tua. Ada sertifikat juga, setelah menikah harus pindah keluar. Orang tuanya sengaja sewa rumah dengan bosnya yang bersifat keras. Kondisi rumah lama dan rumah sekarang sangat beda. Bisa dikatakan satu adalah surga, satu adalah neraka. Putri terpikat penampilan tampan si miskin. Tapi si miskin berkata, di kertas adalah suami istri tapi di kehidupan tak usah hidup bersama. Si miskin bilang, dia setuju menikah dengannya karena keluarganya berhutang banyak. Sampai tak cukup biaya, putri jawab itulah pilihannya. Kali pertama ketemu dia sudah suka si miskin. Bagi si miskin, si istri ini sangat dangkal. Meskipun miskin, tapi di mata si miskin sangat putri ini sangat aneh. Putri pikir semuanya mimpi. Sampai hari kedua dia diancam oleh tuan rumah sampai dan sembunyi di sudut. Setiap hari tak ada pelayan, dia tak terbiasa. Ketika dia ke sekolah, sekolah sudah tutup, si putra kaya tiba. Putri tak sadar terungkap hal pernikahan. Sangat ceroboh. Dia pulang ke rumah sudah malam. Dia tak tahu bagaimana naik bis. Si putri kaya ini sebenarnya tak bisa mengatur. Dia membuat si miskin senyum. Ketika tahu si miskin suka seorang gadis hidup mandiri, si putri setuju untuk berubah. Dengan gila mengatur ruangan, bersihkan rumah, belajar untuk cuci pakaian, jemur pakaian. Hari itu setelah pulang si putri ingin buat jagung manis. Hampir membuatnya takut, dan ini kali pertama dia memasak. Baru makan sedikit makanan ini sangat enak. Setelah itu menemukan si putri beli makanan ini dengan harga 350 juta. Habis uang dia hanya telpon orang tua. Si miskin cepat membungkuk minta maaf pada orang tua. Ketika buat masalah harus minta maaf dengan baik. Bagi orang tua juga harus begitu. Putri berjanji pada orang tua, dia tak akan minta uang lagi. Orang tua sangat terkejut karena ini kali pertama dia begitu. Waktu kembali rumah sewa si putri tak perlu dijemput oleh mobil. Akan naik bis untuk kembali. Dia tak ingin boros uang, semuanya sangat terkejut. Waktu itu orang di dapur cepat berlutut. Karena setiap hari mereka memberi putri makan yang mewah. Membuatnya berkebiasaan buruk. Baru bilang selesai, orang dapur ingin balas dosa berniat tusuk diri. Putri langsung membungkuk minta maaf, karena buat masalah. Dia meminta maaf atas sifat jeleknya. Selama 16 tahun kali pertama ucapkan maaf. Membuat orang tua memeluk si miskin. Koki-koki menangis. Semuanya sangat senang. Karena mengingatkan si putri pertama kali ucapkan maaf semuanya berpesta. Si putri pertama kali naik bis tak tahu cara pegang. Siap terjatuh. Untungnya dipegang oleh si miskin. Kali pertama pegang tangan membuat putri bahagia. Dalam sekolah karena si miskin sangat tampan. Jadi banyak siswi bawa nasi untuknya. Si putri langsung memukul meja dan berdiri. Ada seorang siswi rambut panjang suka si miskin. Setelah ke rumah putri tanya siswi rambut panjang itu siapa. Dalam momen marah sudah melempar semua piring. Hal ini membuat si miskin sangat marah. Dia ingat setiap kali ibunya marah juga melembar piring. Suatu hari siswi rambut panjang itu dan putri bertemu. Siswi bilang ketika tahu keluarga si miskin berhutang banyak jadi selesai. Dia cinta kamu hanya untuk uang kamu saja. Si putri jawab dia suka aku karena uang. Apa salah? Keluarga kamu juga kurang uang kan? Ingin berapa aku bisa beri? Siswi rambut panjang ditanya sampai kehabisan kata, kayak ditusuk 2 panah. Dia bilang, dia selain tampan tak apa. Kamu masih muda kenapa harus begitu? Putri jawab suka orang tampan ada yang salah? Lihat dia aku sudah bahagia ya. Lihat dia aku sudah tahu itulah pangeran hidupku. Dia cinta uangku.
Aku cinta penampilan tampannya, itu sudah adil. Setelah percakapan ini siswi rambut panjang gagal. Si miskin dengar percakapan itu. Sudah ada merasa baik sama si putri. Malam hari membantu putri keringkan rambut, tidak diabaikan. Setelah itu si miskin mulai mengajar putri. Diajari oleh orang yang disukai, putri berusaha. Kali pertama di perpustakaan. Guru pertama kali melihatnya membuat PR sudah mengejutkan. Putri pertama kali angkat tangan. Guru sok kedua kalinya. Putra kaya pikir mungkin putri sudah sakit. Putri semakin suka belajar, pembelajaran putri makin meningkat. Nilai ujian diperbaiki lebih baik. Putra kaya akhirnya tak sabar. Sudah menculik putri ke sampingnya. Dia sudah tahu hal pernikahan putri dan si miskin. Mengancam jika tidak cerai akan dilaporkan ke sekolah. Putra kaya katakan kepada si miskin, kamu tak punya pangeran yang putri suka. Kamu dasarnya tak bisa, dan aku bisa menyediakan semua yang diinginkannya. Poin lemah si miskin terungkap. Sebenarnya dia tak bisa kasih si putri apapun. Si miskin keluar bermain dengan si putri, duduk di pantai dan berbicara pada si putri. Sebenarnya dia hidup dengan keluarga. Ayahnya berhutang, tinggalkan dia dan ibu dan pergi. Karena dewasa ada sifat yang sama dengan ayah. Ibunya selalu marah tanpa alasan. Setiap kali marah akan lempar piring dan bilang kesal melahirkannya. Setelah itu dia perlahan curiga. Akhirnya sadar betul dan salah. Si putri bilang, kalau gitu kamu ubah menjadi piring susah pecah ya, untuk nyaman dipecahkan. Masalah ini sudah dipecahkan kan? Dengar si putri bilang begitu, si miskin langsung memeluknya. Si putri terlalu naif dan lucu membuat dia tersentuh. Keduanya bersama di pantai dan goyangkan bel. Kayak perjanjian hidup bersama sampai tua. Tapi akhirnya si miskin masih minta putus. Putra kaya betul, dia tak bisa membawa kebahagiaan. Melihat surat cerai, putri menangis semalaman dalam kamar. Putra kaya akhirnya ada peluang pakaikan mahkota untuk putri. Kedua putra dan putri berdansa bersama. Mereka baru dikatakan sepasang jodoh. Tapi putri tidak setuju lamaran putra kaya. Kepala pelayan mencari si miskin. Berikan buku yang putri paling suka untuk si miskin. Akhir cerita ini sudah tulis. Setelah pangeran dan putri menikah, meskipun miskin atau kaya, sakit atau sehat, keduanya selalu bersama. Siap berbagi, itulah kebahagiaan terbesar. Si miskin mengerti dan lari kencang. Dia berkata pada putra kaya, dia akan pakai semua hidupannya untuk kebahagiaan si putri dan tak menyerah. Meskipun melawan dunia, dia akan membawa putri kembali dengannya. Hanya perlu putri di samping, dia tak takut. Putra kaya juga setujui pilihan keduanya. Karena yang putri suka bukan dia. Akhirnya film, Di Bawah Senja Indah. Si miskin ucapkan cinta putri. Kali ini dia cinta sejati putri. 5 tahun kemudian, keduanya dengan resmi mengadakan pernikahan. Di bawah ucapkan selamat semuanya. Nama film ini adalah merupakan bukan orang dewasa tapi juga bukan orang kecil. Cinta sejati adalah bersama dewasa. Itulah hasil keduanya. Menjadi versi terbaik diri sendiri. Si miskin bantu putri belajar cara maaf. Putri menjadi takdir si miskin membantunya keluar dari kelemahan. Suka karena kebaikan dari putra kaya ini. Suka karena keberanian putri.